Coba bandingkan ketika ada dua orang. Orang pertama adalah orang yang memiliki rekening tabungan ratusan juta, tapi setiap kali dia berbelanja, dia mengalami kepanikan. Dan orang kedua, orang yang dengan gaji biasa saja, tapi setiap kali dia berbelanja sesuatu, dia selalu tenang dan terkesan lebih teratur dalam mengelola keuangannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kesalahpahaman banyak orang, yakni mental orang kaya. Menjadi kaya itu bukan hanya sekedar angka yang ada di dalam rekening, tapi menjadi kaya adalah tentang bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita bereaksi pada saat dunia tidak memihak kepada kita. Mungkin ada orang yang akan berkata, jika saya memiliki kekayaan, saya akan berubah total sepenuhnya. Namun, kenyataannya tidak bisa sesederhana itu. Uang hanya akan selalu memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri kita. Apabila pada saat miskin sering mengalami kepanikan, besar kemungkinan kita akan panik pada saat memiliki kekayaan. Jika pada saat miskin orang tersebut suka pamer tentang apapun yang dimilikinya, besar kemungkinan orang tersebut akan memamerkan sesuatu yang lebih besar pada saat dia menjadi lebih kaya. Menjadi kaya itu bukan cuma tentang gaya hidup mahal dan punya portofolio investasi yang canggih. Tapi menjadi kaya itu adalah dengan bersikap bijaksana, punya pola pikir jangka panjang, bisa mengambil keputusan rasional bahkan di saat kita sedang emosional, dan bisa bersikap bijaksana. Sebagai contoh, Warren Buffett masih tinggal di rumahnya yang ia beli pada tahun 1958. Dan mobilnya itu mobil tua, dan dia gak punya Lamborghini. Sedangkan kekayaan bersihnya, dia memiliki lebih dari 100 miliar dolar. Lalu, kenapa dia tidak mengikuti pola gaya flexing seperti yang dilakukan miliarder zaman sekarang? Jawabannya, karena Warren Buffett mengerti satu hal. Kaya bukan tentang hanya sekedar konsumsi, tapi adalah tentang kita memiliki kontrol. Kontrol atas waktu kita sendiri, kontrol atas keputusan kita sendiri, dan kontrol kita atas diri kita sendiri sepenuhnya. Nah, mari kita bahas dari sisi psikologisnya. Mindset kelangkaan atau scarcity mindset yang membuat kita percaya bahwa kita selalu mengalami kekurangan. Pada saat dalam situasi kita dihadapkan dengan suatu kesempatan, jika kita berpikir kita tidak mengambil kesempatan ini sekarang, mungkin akan didahului oleh orang lain. Oleh karena itu, mungkin kita akan takut kehilangan, takut terlambat, dan bahkan mungkin takut kalah. Itu sebabnya banyak orang yang terjebak dalam situasi fear of missing out atau FOMO, karena takut akan ketertinggalan. Mindset kelimpahan atau abundance mindset.
yang melatih kita mempercayai bahwa setiap kesempatan yang kita lewati, kita selalu optimis bahwa akan ada kesempatan lain di masa depan. Dan apabila kita gagal hari ini, kita bisa bangkit dan memulainya lagi dari awal. Dan mental orang kaya dibangun atas fondasi ketenangan ini. Mereka tidak pernah terburu-buru. Mereka sadar bahwa waktu adalah senjata utama untuk membangun kekayaan. Kebanyakan orang memperlakukan uang sebagai piala. Semakin banyak piala yang kamu dapat, maka semakin hebat. Namun, orang kaya sejati tidak seperti itu. Orang kaya tahu uang tidak pernah menjadi sebuah tujuan. Uang hanya digunakan sebagai alat. Alat untuk membuat sistem, alat untuk membuat dampak, dan alat untuk membeli kebebasan atas waktu dan pikiran. Kamu gak perlu miliaran kalau uangmu gak bisa bikin kamu lebih tenang. Dan kamu bukan orang miskin jika hidupmu sederhana dan damai. Uang itu seperti air. Dia penting. Tapi kalau kamu kehausan di tengah padang gurun, yang kamu butuhin bukan kolam renang yang luas, tapi cuma segelas air yang bersih dan cukup untuk membuatmu bertahan. Orang miskin selalu berpikir, bagaimana cara saya mendapatkan uang dan kekayaan? Sedangkan orang kaya berpikir, bagaimana caranya membuat sistem yang bisa memberikan saya uang setiap bulan. Sistem tersebut bisa bermacam-macam, bisa bisnis kecil yang stabil, bisa portofolio yang membuat passive income, atau bisa dikatakan sebuah aset, dan mungkin sebuah tim yang terus bekerja bahkan di saat kamu tertidur. Jadi jangan cuma sekedar hanya mengejar kekayaan, tapi kejarlah sistem yang bisa membuatmu bertahan. Disinilah kekayaan sejati muncul. Fokus pada akumulasi, bukan hanya sekedar sensasi. Fokus pada fondasi, bukan hanya sekedar popularitas. Justru ini pertanyaan besarnya. Kamu lebih takut miskin atau lebih takut kehilangan arah? Kamu punya uang buat beli apa? Atau pada saat kamu punya uang, kamu akan menjadi siapa? Di saat kita sadar dan memahami bahwa persoalan uang hanyalah tentang mindset, kita berhenti bertanya, seberapa banyak uang yang akan aku peroleh, tapi seberapa besar kontrol yang aku punya atas hidupku sendiri.